Aku tidak pernah berpikir hari itu akan menjadi hari terakhirku, merasakan hangatnya matahari yang menyentuh pipiku, atau mendengar suara canda tawa yang bergema di udara. Aku hanyalah seorang anak kecil, terlalu muda untuk memahami hal-hal yang terjadi di sekitarku, terlalu kecil untuk menyadari bahwa dunia ini tak hanya penuh dengan cinta dan kehangatan. Namun, itulah dunia tempatku tinggal hingga hari itu tiba. Namaku tak penting, dan aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diriku. Bagiku, semuanya terasa cepat. Aku masih ingat pagi itu. Ibuku memandikanku, menata rambutku yang lembut, dan tersenyum kepadaku seperti yang selalu ia lakukan. Kami pergi keluar, ke desa kecil kami, yang dipenuhi tawa anak-anak yang bermain di jalanan, dan orang dewasa yang sibuk dengan pekerjaan mereka. Hari itu terasa seperti hari-hari sebelumnya, hangat dan penuh harapan. Namun, ada sesuatu yang aneh di udara, sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Ketika aku bermain dengan mainanku di luar rumah, ada seseorang yang mendekatiku. Ia tidak tampak seperti ancaman, lebih seperti seseorang yang selalu kulihat di sekitar. Aku tak merasa takut. Mengapa aku harus merasa takut? Dia bukan orang asing. Dia hanya seorang anak kecil, mungkin sedikit lebih tua dariku, tetapi wajahnya begitu biasa di antara anak-anak desa. Namanya selalu diucapkan orang-orang dewasa di desa, dengan nada yang sedikit berbeda. Tapi aku tak mengerti apa yang salah. Dia mendekatiku dengan senyum kecil yang menghiasi bibirnya. "Ayo, ikut aku," katanya. Suaranya lembut, seperti bisikan rahasia yang tak pernah terungkapkan. Aku menatap matanya dan merasa bahwa tak ada salahnya bermain dengannya. Lagi pula, aku sering bermain dengan anak-anak lain. Tidak ada yang berbeda kali ini, pikirku. Dia membawaku ke tempat yang sepi, jauh dari keramaian desa, di pinggir ladang yang tak banyak dilalui orang. Masih dengan senyumnya yang tak berubah, dia mulai berbicara padaku, menanyakan hal-hal sepele seperti mainanku, keluargaku, hal-hal yang biasanya kutemui dalam percakapan anak-anak. Namun, ada sesuatu yang tak biasa dalam cara dia bicara, sesuatu yang tak kupahami. Tiba-tiba, senyumnya memudar. Matanya berubah menjadi dingin. Tak ada lagi kelembutan yang sebelumnya kulihat. Aku tak sempat mengerti apa yang terjadi ketika semuanya berubah begitu cepat. Aku merasa sakit, rasa sakit yang tak bisa kujelaskan. Lalu kegelapan mulai merayap. Suara di sekelilingku memudar, dan aku mulai merasa seperti terlepas dari dunia ini, perlahan-lahan tenggelam dalam ketiadaan. Aku tidak tahu berapa lama aku berada dalam kegelapan itu. Mungkin hanya beberapa saat, mungkin selamanya. Waktu kehilangan maknanya bagiku. Aku tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Tidak bisa mendengar tawa atau tangisan, hanya keheningan yang menyelimuti. Lalu, aku mendengar suara, samar-samar seperti dari jauh. Orang-orang berbicara. Mereka menyebutkan sebuah nama yang familiar, namun terasa dingin dalam hatiku. Amarjid Sada. Baru saat itu, aku mulai memahami sesuatu yang sebelumnya tak bisa kutangkap. Amarjid Sada, bocah lelaki itu. Dia bukan anak biasa. Ada sesuatu yang sangat salah dalam dirinya. Sesuatu yang tersembunyi di balik senyum kecil dan tatapan tak berdosa itu. Dia telah melakukan hal ini sebelumnya. Itulah mengapa namanya selalu diucapkan dengan nada berbeda oleh orang dewasa di desa. Dia telah mengambil nyawa sebelum bertemu denganku, bocah yang seharusnya tak tahu apa-apa tentang kejahatan. Amarjid, yang usianya baru 7 tahun, telah mengakhiri hidup beberapa anak lain sebelum akhirnya bertemu denganku. Dia adalah sosok tak terduga, wajah tak bersalah yang menyimpan kegelapan di dalamnya.
pasti mengapa dia melakukannya, apa yang membuat anak kecil seperti dia memiliki keinginan untuk menyakiti orang lain. Tapi kisahnya akan selalu dikenang sebagai sesuatu yang mengerikan. Aku adalah salah satu dari mereka yang tak berdaya di hadapannya. Salah satu dari banyak korban yang jatuh tanpa mengetahui alasannya. Dan meskipun dunia mungkin tidak akan pernah benar-benar mengerti apa yang terjadi pada hari itu, kisahku dan kisah Amarjit Sada akan selamanya menjadi bagian dari sejarah kelam yang tak mudah dilupakan. Dia bukanlah monster yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Dia adalah anak kecil yang hidup di antara kita, tersenyum dengan cara yang sama seperti anak-anak lainnya. Tetapi senyum itu adalah yang terakhir yang pernah kulihat